Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali dengan metode Neuronadi ini, sebuah metode bacaan Al-Quran secara cepat dan sangat melekat di otak, karena metode ini adalah metode menghidupkan otak kanan, ya. Dan hasilnya juga sudah terbukti. Putri Aceh kita ini, dia itu sudah menjadi juara Aceh, ya. Namanya Tijani Syarafana. Syarafana ya? Syarafana. Ini Syarafani Ustaz tulis. Jadi luar biasa. Mungkin Ustaz langsung kita praktekkan. Iya, insyaallah. Ya, silakan Tijani. Ya. Tijani Syarafana, dan juga diikuti oleh ayahnya Ustaz Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Idza syamsu kuwirat. 2. Wa idzan nujumu kadarat. 3. Wa idzal jibalu suyirat. 4. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. 5. Wa idzal wuhushu husyirat. 6. Wa idzal biharu sujjirat. 7. Wa idzan nufusu zuwijat. 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. 9. Bi ayyi dzambin qutilat. 10. Wa idzas suhufu nusyirat. 11. Wa idzas samaa'u kusyitat. 12. Wa idzal jahimu su'irat. 13. Wa idzal jannatu uzlifat. 14. Alimat nafsum ma ahdarat. 15. Fala uqsimu bil khunnas. 15. Fala uqsimu bil khunnas. 14. Alimat nafsum ma ahdarat. 13. Wa idzal jannatu uzlifat. 12. Wa idzal jahimu su'irat. 11. Wa idzas samaa'u kusyitat. 10. Wa idzas suhufu nusyirat. 9. Bi ayyi dzambin qutilat. 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. 7. Wa idzan nufusu zuwijat. 6. Wa idzal biharu sujjirat. 5. Wa idzal wuhushu husyirat. 4. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. 3. Wa idzal jibalu suyirat. 2. Wa idzan nujumu kadarat. 1. Idza syamsu kuwirat. Alhamdulillah, teman-teman, Ibu, Bapak, inilah bacaan yang disampaikan oleh adik kita Tijani. Ini bisa daripada awal sampai akhir, di akhir ke awal. Kemudian bisa kita coba, kita tubuk 1, 3 sampai sekian.
atau genap-genap ganjil-ganjil bisa diulang-ulang. Kalau kita tanya, coba baca ayat ke 15, kemudian kita tanya. Coba baca ayat 15. Baca. 15. Fala uqsimu bil khunnas. Aku Lagi sekali. bersumpah demi bintang-bintang. Baca ayat 5. 5. Wa idzal wuhushu husyirat. Terjemah. Boleh terjemah? Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Masya Allah. Itulah cara untuk menggunakan gerakan kekuatan otak kanan. Itu otak kanan adalah boleh bisa memberikan dan cukup memberi dia hafalan ini hafalan yang sangat melekat, lengket. Ya, ya. Sangat lengket. Apabila digerakkan otak kanan ini memang cukup tinggi dia punya, cukup besar dia punya memori dalam otak kanan. Jadi dengan otak kanan ini bisa menyimpan dan bisa ingat dengan izin Allah SWT. Jadi apabila kita hafal Quran metode ini dengan izin Allah SWT, insya-Allah. Kalau kita mau hafal misalnya orang dewasa, orang tua mau hafal surah Sajadah, Yasin. Surah Sajadah 4 kali pertemuan sudah habis hafal. Termasuk orang tua. Ya, Bisa, itu yang utamakan orang tua. Ah. Ada satu kes di Malaysia di Johor. Ini masalah dia ada stroke. Stroke ni kata orang kata kanan yang stroke. Dia bisa gerak. Kalau tak kiri masalah. Apabila dia hafal Quran 3 bulan dah hafal Quran sembuh stroke-nya. Kerana digunakan otak kanan, dibantu oleh otak kanan. Itu. Maka itulah itu Al-Quran itu wa nazlu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi ada di sini ayahanda dari Tijani ya, Ustadz Maulidan. Bagaimana perasaan Ustadz ketika Tijani itu bisa menemukan kemampuannya seperti itu? Sebagai ayah bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah saya sebagai orang tua yang memang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing anak, karena mendidik anak, terutama yang sangat berbahagia sekali apabila anak itu dia menguasai Al-Quran. Itu yang paling berbahagia hidup di dunia ini. Walaupun mungkin dari segi yang lain kita kekurangan, tapi kalau anak sudah mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, itu satu kebahagiaan kita. Tidak hanya di dunia, pasti akhirat sudah pasti akan bahagia kita. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Kalau Tijani ini sebenarnya sudah menghafal berapa juz? 5 ya. 5 alhamdulillah ya. Dan insyaallah mungkin cita-cita Tijani sampai 30 juz lah ya. Insyaallah ya. Adiknya saja yang kecil tuh sudah bisa juga menghafal. Tadi ada di dalam tapi sudah keluar. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, ini juga metode Baghdadi nampaknya. Tapi metode Baghdadi ini seperti yang kita baca juga dulu ya, waktu kecil ya. Itu metode Baghdadi. Alif bata sajima. Kata ada jinsin top. Saya kalau sudah lama lihat saya marah. Itu orang bilang sama ayah saya, Hamzah itu. Baik pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, juga hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bagaimana kita mengakui diri kita Islam tidak bisa membaca Al-Quran? Insyaallah. Bagaimana kita mengakui diri kita Islam tidak tahu arti Al-Quran? Masyaallah. Jadi kewajiban kita umat Islam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan ulama-ulama cendekiawan mencari metode-metode untuk supaya kita bisa membaca huruf-huruf Al-Quran. Yang menarik orang tua Aceh dulu, misalnya alif itu diibaratkan tungkat kuya. Kuya itu kakek, tungkat kakek alif itu. Ya. Ba misalnya diibaratkan sebagai perahu. Iya. Kita apa? Perahu juga ada orang di atas. Saya juga gitu. Tapi ya jim juga ada, semuanya ada. Ada saya ingat itu, saya lupa. Tapi ada juga H besar itu.
supaya anak-anak bisa membedakan H dengan H kecil tuh. Jadi H besar di Aceh itu dinamakan HL. Ya. Kenapa itu? Kan simpul, bersimpul-simpul. Kenapa Abi? Dah kalau hak elok namanya tu kalau tu elok tu dia bangau apa? Balam Ah. Guru malam tu waktu dia mau baik awal tu mirip kali dengan ha. Jadi kalau ha tebal tu namanya mirip seperti orang pinggul yang besar. Itu memang dulu tu ada pelajaran Sultan ni. Namanya masih awam. Ya. Alami namanya. Ya. Saya pun sudah pernah tu. Saya beritahu anak-anak dulu waktu cerita saya umur 10 tahun kan. Mirip ini. Dia punya nama lain. Sebenarnya alif, ba, ba, ta. Cara itu namanya. Jadi dulu alami. Jadi sekarang dah ada nama kan. Jadi yang menarik ya, Allah juga memberi kemampuan kepada orang dengan metode-metode lama. Kemudian diketemukan lagi metode Iqra dan sebagainya, dan diketemukan lagi metode ini ya, Nero Nadi, itu sah-sah saja semuanya. Tapi ada juga di TV Indonesia saya lihat itu tidak pakai ketok, tapi pakai tangan, ditunjuk ke atas, ditunjuk ke bawah, Macam tangan dibuat. Semua bisa membaca Al-Quran. Itu sangat penting ya. Teknik baca Quran. Teknik. Sangat penting semuanya. Kita hargai semuanya. Itu adalah rahmat Allah supaya umat Islam itu bisa membaca Al-Quran. Dan satu lagi Pak Tunku Amir, bahwa teknik ini bukan yang terbaik, tapi kita usahakan yang terbaik. Ini bukan yang terbaik. Tidak ada dikondemkan ataupun disalahkan teknik lain. Tapi ini bukan yang terbaik. Tapi insya Allah kita usahakan macam mana orang bisa baca Quran. Dengan sama-sama kita dengan teknik-teknik bermacam-macam kita kumpulkan, kita duduk bersama. Yang tujuannya adalah untuk orang masyarakat atau orang Islam bisa baca Quran dengan baik. Cita-cita kami Pak Amir, bahwa dengan ada metode ini 10 tahun ke depan Aceh ini tidak ada lagi orang nggak bisa baca Quran. Itu cita-cita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Itu bagus sekali, dan ada kelebihan ya. Kelebihan metode ini karena menggunakan otak kanan. Itu kelebihan yang sangat utama saya pikir ya. Karena seperti komputer mungkin otak kirinya sudah penuh dengan berbagai macam, masih ada yang kosong, otak kanan harus dihidupkan. Begitu ya? Iya, insyaallah. Jadi mungkin Ustaz Sardan mau menambah, silakan. Jadi begini Pak Amir, angka ketidakmampuan baca Al-Quran secara nasional menurut hasil survei itu 54%. Nanti bisa kita lihat di badan survei. Itu angka nasional. Kemudian Aceh, kita lihat Aceh berapa orang yang tidak mampu baca Al-Quran itu. Dari hasil survei itu mengatakan itu 75,3%, sekian. Tentu ini adalah Aceh mendapat peringkat lebih tinggi daripada angka nasional. Ini suatu lampu merah mungkin bagi kita masyarakat Aceh untuk saling memikirkan bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita ini untuk terbantu untuk membaca Al-Quran dengan angka-angka yang seperti kita lihat tadi. Namun kita lihat ada perkembangan bahwa banyak munculnya misalnya mahat tahfidzul Quran itu berkembang, sedangkan hal-hal seperti bagaimana teknik-teknik ini juga bisa mendongkrak kemampuan orang untuk mencari bagaimana zaman sudah teknologi tinggi ini, bagaimana smart learning, bagaimana belajar cepat dan bisa menguasai. Inilah mungkin perlu adanya teknik-teknik, dan kita juga bersinergi dengan pergerakan Al-Quran global. Jadi gerakan ini bukan hanya Indonesia saja. Nur Nadi itu sudah international program. Mereka buka di Singapura sudah 20 center, kemudian di Brunei ada 9 center sudah beri, kemudian di New Zealand metode ininya New Zealand, kemudian di Australia, dan mungkin akan ke beberapa negara. Jadi
kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan meningkatkan kualiti guru-guru, pertama khususnya yang sangat kita tekankan guru-guru mengajar. Jadi fondasi sangat penting. Jadi jangan fondasi mengajar Al-Quran, guru tidak berkualitas, misalnya kurang menguasai, nanti yang diajarkan jadi akan apa yang diajarkan anak itu akan melekat. Seperti kita ceritakan tadi, dasar-dasar bunyi. Dasar-dasar bunyi itu harus betul pas dikuasai sehingga tidak mengulang. Jadi kesalahan misalnya kita dapat kasus-kasus kita ngajarkan orang, dia kenal huruf, dia baca rata panjang pendek, belum lagi kita bicara tajwid. Okey. Ya. Baik pemirsa Haja TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.